Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 259. Kamu tahu apa kentut? Saudarahu menatap ke belakang, melihat ke belakang yang berangsur-angsur jauh, dan berkata dengan serius, tidakkah kamu melihat bahwa Ye Tianzong ini memiliki hubungan yang baik dengan wanita tertua kita? Meskipun dikatakan bahwa orang ini menentang kita, dan membuat malu gerbang harimau hitam, tapi kita tidak bisa dengan mudah menyinggung wanita tertua. Kalau begitu, mari kita masuk kembali dan tetap diam untuk saat ini. Dia pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan ketika dia datang ke sini hari ini, dan kita bisa belajar darinya campur untuk menemukan konflik, dan kemudian, setelah pasangan muda itu pergi, segera atur seseorang untuk menyeret mereka untukku. Aku ingin membunuh mereka. Ya, mendengar. Pria botak itu segera mengacungkan jempol, dan berkata dengan senyum, "Hei, kamu masih pintar. Jika aku langsung menghadapi mereka secara impulsif tadi, akan menjadi masalah sepele untuk membunuh pasangan muda itu. Kuncinya adalah menyinggung perasaan wanita tertua, yang merepotkan. Namun, apa yang saya tidak tahu adalah mengapa pasangan muda dari keluarga kecil ini membuat wanita tertua begitu perhatian, sepertinya mereka menyambut VIP. Bahkan kami tidak memiliki perlakuan seperti itu, dan kami bahkan lari keluar untuk bertemu. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya akan bertanya?" Saudarahu menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya tidak datang ke villa keluarga Su ini sekali atau dua kali. Saya belum pernah melihat wanita tertua keluar untuk menyapa siapapun secara langsung. Ini juga spesial kasus. Dan justru karena inilah kita harus lebih berhati-hati dalam tindakan kita malam ini, dan kita tidak boleh memprovokasi pihak lain. Namun, mari kita selangkah demi selangkah, dan yang terbaik adalah memisahkan mereka. Dengan cara ini, kami akan berbalik dan membunuh pasangan muda ini tidak akan digunakan oleh orang lain untuk membuat alasan." "Ya, saudaraku." Setelah itu, keduanya dengan cepat berjalan ke villa. Sisi lain, Ye Tianzong dan Ren Yurou mengikuti Su Junwan sampai ke aula, dan suasananya sedikit canggung. Lagi pula, Su Junwan tidak tahu tentang penampilan Ren Yurou malam ini, dia hanya datang menemui dokter untuk kakeknya, mengapa repot-repot membawa keluarganya untuk hadir. Meskipun saya telah berulang kali mengancam Ye Tianzong bahwa dia akan memberitahu istrinya beberapa hal buruknya, tetapi dia, Su Junwan, bukanlah tipe penjahat yang menikam orang dari belakang. Pergi jauh-jauh. Su Junwan memperkenalkan situasi di rumah secara mekanis, tetapi Ren Yurou sebenarnya memiliki banyak kebingungan di hatinya, tetapi karena mereka tidak akrab satu sama lain, dia menyimpannya di dalam hatinya dan tidak banyak bicara. Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik. Namun, dia tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, ini hanya masalah tinggal sebentar, dan Su Junwan ini bukan lampu hemat bahan bakar, dia berharap untuk menjaga jarak sejauh mungkin, setidaknya tidak membiarkan istrinya terlalu banyak berhubungan dengannya, jika tidak, itu akan menjadi kutukan di masa depan. Datanglah ke pintu. "Tuan Ye, Nona Ren. Ketika saya berada di gerbang barusan, saya mengatakan bahwa malam ini adalah jamuan yang diselenggarakan oleh kakek saya. Ada banyak tamu di sini satu demi satu. Kondisi kakek saya sudah berulang, tapi setidaknya sebelum saya keluar, kondisinya masih sangat baik, jadi, tepat waktu bagi Anda untuk mengejar kesempatan ini, maka tinggallah pertama nanti, setelah perjamuan selesai, kita akan mentraktir kakekku lagi, seharusnya baik-baik saja, kan?" Su Junwan berkata dengan sungguh-sungguh. Ren Yurou sedikit mengangguk, dan berkata, "Baiklah Nona Su, tidak apa-apa. Masalahnya bukan masalah, tapi karena kamu mengadakan jamuan makan di rumah hari ini, mengapa repot-repot mendesakku untuk datang hari ini, bukankah itu hari lain?" Ye Tianzong bertanya-tanya di dalam hatinya, dan bahkan bergumam, "Selain itu, tamu datang ke sini, tapi ini semua hantu dan ular, mereka tidak terlihat bagus. Apakah tamu?" Meski Su Junwan tidak ingin menggunakan gengsi keluarga untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun, dia mencintai keluarganya dan lebih mencintai kakeknya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara kasar, bahkan Ye Tianzong sekalipun. Dia mampu menahan diri pada awalnya, tetapi sekarang ketika dia mendengar kata-kata Ye Tianzong, ekspresinya langsung menjadi suram. Ren Yurou di samping juga sangat pandai mengamati kata-kata dan perbuatan. Melihat situasi ini, dia tahu itu tidak pantas, jadi dia segera menarik Ye Tianzong.
Kami berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan kondisi yang lebih kuat untuk tindak lanjut. Operasi restoran hotpot dan grup makeup kecantikan. Mengenai perjamuan malam ini, sejujurnya sampai sekarang Ye Tianzong masih bingung. Tepatnya siapa yang akan berpartisipasi, tujuan apa yang ingin mereka capai, dan skala apa, Ye Tianzong masih merasa bahwa situasi keseluruhan malam ini berada di luar kendalinya. Jadi, sekarang dia tersipu dan berleher tebal dengan Su Junwan, bukan karena dia tidak ada hubungannya ketika dia kenyang, tapi dia punya pertimbangan sendiri. Aku berkata, tamu yang diundang keluarga Sumu malam ini semuanya adalah kucing dan anjing, dan itu menjengkelkan untuk ditonton. Sebagai dokter, kami juga memperhatikan suasana hati kami saat praktik kedokteran. Jika itu membuat saya merasa tidak enak, saya tidak tahu bagaimana penampilan saya. Su Junwan, tidakkah kamu berencana untuk memberitahuku apa yang terjadi malam ini? Jika tidak, aku tidak akan masuk. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba meraih tangan giok Ren Yurou. Buatlah seolah-olah Anda akan memflash seseorang kapan saja. Jangan pergi. Su Junwan sedang terburu-buru. Meski kondisi kakek baik-baik saja sekarang, kondisinya sangat kambuh, jika tidak sembuh total, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu mengapa Ye Tianzong tiba-tiba kehilangan keberaniannya, tetapi dia memiliki pegangan di tangan pihak lain, jika dia tidak melakukan apa yang diinginkannya, konsekuensinya akan sangat serius. Untuk keluarga Su. Untuk kakek. Su Junwan mengesampingkan hatinya, menahan pria ini terlebih dahulu, dan kemudian kembali untuk menghadapinya dengan benar. Aku baru tahu tentang perjamuan malam ini. Meskipun dikatakan sebagai peringatan 10 tahun, kakekku tidak pernah menyukai hal-hal konyol ini, terutama karena mereka ingin mengatur dan menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi satu sama lain, jadi ini sementara. Selain itu, tamu ini bukan kucing atau anjing, tapi tamu kakekku. Mereka adalah murid orang tuanya. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Jangan memandang rendah mereka. Keluarga Renmu hanyalah keluarga kecil. Mereka memiliki perusahaan besar, bos besar, dewa, dan pejabat. Mereka datang ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun mereka, dan hadiah yang diberikan oleh siapapun berada di luar jangkauan Anda. Petik 2. Tunggu sebentar. Ye Tianzong menyela, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kemudian mereka datang ke perjamuan ini hari ini, yang satu untuk berkomunikasi satu sama lain, lagi pula, mereka ingin bergabung, dan yang kedua adalah memberikan hadiah kepada yang lama. Men, apakah ada prosedur lain? Mengapa kamu peduli tentang ini? Kamu bisa menjawabku saja. Lagi pula, aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Aku hanya datang untuk berobat dan kemudian pergi. Mengerti? Kata-kata Ye Tianzong sempurna. Su Junwan menoleh ke belakang, hampir semua orang ada di sini, dan dia menunggu dirinya sendiri untuk membawa orang masuk sebelum perjamuan resmi dimulai. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, tidak banyak bicara, mengangguk dan berkata, mereka datang, pertukaran industri, dan kemudian setelah memberikan hadiah kepada kakek saya, ada satu proses terakhir yang tersisa, orang-orang ini, kakek saya menghargai mereka. Lebih lanjut, dan akan menjelaskan kepadanya kesulitan dan kebingungan yang mereka hadapi saat ini akan hilang setelah kakek saya membantu menyelesaikannya. Kakekmu sangat kuat. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Ren Yurou di samping juga berkedip, sangat terkejut. Dia awalnya mengira ini merawat pasien biasa, sepertinya keluarganya dalam kondisi baik, dan paling banyak dia adalah orang kaya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Junwan sekarang, semua dewa perlu meminta Tuan Su untuk datang dan bertanya, apakah mereka masih bisa menyelesaikan masalah. Dia terkejut. Jika Anda dapat membangun hubungan yang baik dengan pihak lain, itu akan sangat membantu bisnis Anda dengan ibu Anda. Hanya saja dia tidak berani berharap. Tentu saja, kakek saya mendirikan aliansi ini di tahun-tahun awal. Beberapa anggota awal semuanya telah berkembang menjadi pilar berbagai industri. Apakah mereka dunia bawah atau kulit putih, tidak ada masalah. Namun, semua orang menjual wajah kakek saya, jadi kita harus datang dan minta bantuannya. Bagaimana? Apakah kamu mengerti sekarang? Aku tidak mengerti kamu, tahu begitu banyak, apakah kamu akan meminta kakekku untuk membantumu dengan sesuatu atau? Aku hanya akan bertanya. Persekutuan. Kedengarannya menarik. Oke, ayo masuk, aku tidak akan membuang waktumu, setelah selesai, kembali ke rumah masing-masing dan temukan ibumu. Ye Tianzong bertekad di dalam hatinya. Kemudian, menarik Ren Yurou, dia berjalan menuju aula. Ini membingungkan Su Junwan,
apa yang dilakukan anak ini? Saya selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dari saya, tetapi dunia ini besar, dan kakek adalah yang paling sakit. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit kakek, dia tidak peduli dengan hal-hal besar. Datanglah ke lobi. Dari luar, villa besar keluarga Su sangat megah. Dekorasi interiornya bukanlah kemewahan tiran lokal, tetapi penuh dengan keharuman buku, dan bahkan memiliki nuansa klasik periode Republik Tiongkok. Tuan Su adalah orang yang teliti, dia tidak hanya bisa menjalankan keluarga besar seperti keluarga Su, tetapi juga mengelola apa yang disebut masyarakat aliansi ini dengan tertib. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan gerbang harimau hitam, tidak dapat disangkal bahwa mereka memiliki pengaruh besar di Linceng. Namun, kekuatan yang begitu kuat di Jianghu harus sujud di depan Tuan Su, jadi keluarga Su memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Aula itu penuh sesak. Tampaknya ada setidaknya 60 atau 70 orang. Jika keluarga Su tidak cukup besar, mereka mungkin tidak dapat menampung mereka. Pria dan wanita, tua dan muda, dapat ditemukan di mana-mana, berpakaian bagus, tersenyum, saling berbisik, terlihat sangat akrab. Pada saat ini, saudara Hu dan pria botak itu juga masuk, dan mereka hanya menyapa Su Junwan. Ketika mereka bertemu dengan mata Ye Tianzong, mereka galak dan galak, tetapi karena kehadiran Su Junwan, mereka tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, burung-burung dari bulu berkumpul bersama, dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Orang-orang seperti mereka di sungai dan danau memiliki kategorinya sendiri di antara para siswa. Pengusaha dan pengusaha, politik dan politik, masyarakat dan masyarakat, mereka berjalan jauh. Ye Tianzong memperhatikan dengan baik, dan tentu saja, dia melihat seorang kenalan di antara kerumunan. Mo Tiandao, penguasa gerbang hidup dan mati. Bab 260. Ye Tianzong sangat percaya diri. Saat itu, saya langsung pergi ke klub malam mereka, dan saya seharusnya meyakinkan pihak lain. Melihat dirinya sendiri, apalagi bersikap hormat, tapi setidaknya dia tidak berani melakukan kesalahan dengan mudah. Selain itu, sebagai perbandingan, gerbang hidup dan mati dan gerbang harimau hitam memiliki status yang sama. Dia, Mo Tiandao, adalah master gerbang, dan saudara Hu itu hanyalah salah satu dari 4 penjaga master gerbang. Dengan Mo Tiandao masuk biaya, dia seharusnya tidak berani membuat kelas 2. Tuan Ye, Nona Ren, kalian beristirahatlah di sini sebentar. Aku akan mencari kakekku. Dia ada di belakang, berkomunikasi dengan wakil presiden aliansi kita dan pemrakarsa perjamuan malam ini. Aku akan memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Segera, perjamuan akan berakhir itu akan dimulai tanpa penundaan. Su Junwan menarik napas dalam-dalam, dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, menuju ke aula belakang. Setelah membawa Ye Tianzong dan Ye Tianzong ke area VIP dan meminta pelayan untuk membawakan 2 gelas anggur dan beberapa makanan ringan, keduanya mengobrol sambil makan. Ren Yurou masih sangat khawatir, orang-orang dari gerbang harimau hitam tidak akan melepaskannya. Sekarang mereka berbisik kepada orang lain, melihat ke sini dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan meskipun Su Junwan ada di sini, mereka mungkin tidak menimbulkan masalah sekarang, tetapi itu tidak berarti mereka akan melakukan sesuatu di belakang layar. Melihat Ye Tianzong harus makan dan minum, dengan penampilan yang membosankan, Ren Yurou marah sekaligus tidak berdaya. Kami mengobrol sebentar. Ditemukan bahwa saudara Hu, Mo Tiandao dan yang lainnya benar-benar berjalan menuju sisi ini. Tianzong, apa yang harus saya lakukan? Mereka ada di sini. Ren Yurou dengan cemas menarik lengan Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, sekarang Su Xiaoji tidak ada di sini, mereka sangat kuat, dan mereka tampaknya telah mempekerjakan seorang pembantu. Dengarkan aku, jangan impulsif. Mari kita berbalik. Saya harap mereka tidak datang mencari kami. Jika Anda ingin mencari alasan untuk kecelakaan mobil di sore hari, maka biarkan saya menanganinya, oke? Saya. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Melihat penampilan tulus Ren Yurou, Ye Tianzong tidak tahan untuk menolak. Selain itu, saya percaya bahwa setelah tawar-menawar sore hari, dia harus sangat jelas bahwa menundukkan kepalanya secara membabi buta dan menyerah sama sekali tidak bisa dilakukan dalam menghadapi kekuatan seperti harimau hitam. Karena dia ingin menghadapinya, biarkan dia melakukannya. Terutama melihat Mo Tiandao datang, Ye Tianzong penuh percaya diri, dan mau tidak mau tersenyum penuh arti. Ren Yurou ingin menghadapinya, tetapi tidak ada kesempatan. Keduanya berbalik. Ren Yurou masih memikirkannya, berharap bisa melewatinya dengan aman. Tapi Ye Tianzong berharap ketika Mo Tiandao melihatnya sebentar lagi,
dia akan memiliki ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa orang-orang seperti saudara Hu dan pria botak membutuhkan orang yang lebih kuat untuk menekan mereka. Akan sedikit berlebihan bagi Tuan Su untuk maju. Dan Su Junwan adalah karakter yang sangat sulit, sebaiknya jangan biarkan dia menanganinya. Segera, sekelompok orang datang. Apalagi sambil berjalan, sambil mengumpat. Master Sekte Dao Surgawi, Anda dan Master Sekte kami adalah teman besi. Selain itu, Sekte Hidup dan Mati Anda dan Sekte Harimau Hitam kami selalu bersaudara, jadi Anda harus memutuskan untuk kami dalam masalah ini. Suara pria botak itu datang. Saudara Hu di samping melanjutkan, jika hanya pasangan muda ini, kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Tapi, Ye Tianzong sebenarnya mengenal wanita tertua, jadi kami tidak berani main-main. Tapi, kami semua tahu, Anda bisa bicara dengan Tuan Su, bahkan jika Anda adalah wanita muda, Anda harus memberi Anda beberapa wajah. Oleh karena itu, mereka berdua ada di sini, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Jika Anda bisa, Huzi kecil, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya dan ketua sekte Anda adalah saudara yang baik. Urusan Anda adalah urusan saya. Saya akan berbicara dengan wanita tertua. Sekarang, saya akan pergi dengan Anda dan mengusir mereka. Jika Anda mendapatkan di luar, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, jika masalah ini sampai ke wanita tertua, saya juga bisa menanganinya. Namun, mari kita tentukan satu ukuran pada satu waktu. Saya membantu Anda, maka Anda. Petik 2. Tuan Tiandao, jangan khawatir, jangan khawatir. Mendengar apa yang dikatakan Mo Tiandao, saudara Hu sangat gembira, dan mengangguk satu demi satu, saya memperhatikan masalah ini. Nanti, saya akan membujuk ketua sekte kami untuk memberi Anda semua manfaat dari beberapa jalan itu. Semua fasilitas hiburan masih utuh. Bahkan, jika saya cukup beruntung menjadi kepala sekte Harimau Hitam di masa depan, saya akan memberi Anda lebih banyak manfaat. Hahaha. Percakapan kelompok orang ini tidak malu-malu. Nyatanya, itu juga rahasia umum. Meskipun murid lain di sekitar mereka mencibir aktivitas mereka, bagaimanapun juga mereka semua adalah orang mereka sendiri, dan mereka hanya menutup mata. Tianzong, mereka benar-benar mengejar kita. Setelah mendengar, Ren Yurou sudah bersemangat, tidak hanya takut pada mereka, tetapi juga khawatir Ye Tianzong akan menghadapi mereka secara langsung. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa 3 juta yang ditukar di bank sebelumnya tidak bisa lagi menyelesaikan masalah. Jika Anda ingin benar-benar memadamkan insiden tersebut, Anda mungkin harus mengeluarkan banyak darah. Permintaan maaf itu sekunder, intinya harus urus industri lain di keluarga. Itu adalah 2 salon kecantikan ibunya, meskipun dia belum membicarakannya dengan mereka sebelumnya, tetapi nyawanya dipertaruhkan, jadi dia tidak punya pilihan selain memotongnya terlebih dahulu. Tidak masalah apakah dia mati atau tidak, kuncinya adalah keluarganya, dan dia sama sekali tidak membiarkan adanya kerusakan. Hidup ini hampir habis, lalu apa gunanya meminta uang dan harta benda? Dia berharap ibunya bisa memahami niat baiknya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan hendak berdiri, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Sayang, jangan khawatir, aku tidak akan bergerak, ayo tenang, lagi pula, ini jamuan Lao Su." Tuan Su belum keluar, Nona Su juga sudah masuk. Intinya, mereka semua adalah murid Tuan Su. Mereka adalah orang kita sendiri, dan kita adalah orang luar. Bagaimana menurutmu? Yoho. Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, suara pria botak terdengar, bukankah ini area VIP? Aku tidak menyangka kalian berdua masih bersarang di sini. Apa menurutmu dengan dukungan wanita tertua, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Maka kamu harus meluruskan punggungmu, mengapa kamu masih membelakangi, apa, kamu takut pada kami? Tidak berani bertemu orang, kan? Setelah berbicara, pria botak ini cukup lancang, dia benar-benar berdiri tepat di depan Ye Tianzong saat dia berbicara, dengan tangan di pinggul, dan dia tampak seperti sedang dalam keadaan bersemangat dan berkuasa. Itu terlihat cukup arogan. Adapun saudara Hu, Mo Tiandao dan yang lainnya, mereka berdiri di tempat, tidak bergerak, memandangi punggung pasangan muda itu dengan wajah lucu. Jelas, mereka ketakutan. Ini membuat mereka lebih bertekad, dan merapikannya sangat mudah. Pergilah. Ye Tianzong berkata dengan lembut. Ren Yurou di samping buru-buru menariknya, memberi isyarat untuk berhenti mengacau. Apa katamu? Biarkan aku pergi. Aku bilang kamu sangat baik, ini semua tentang ini,
dan kamu berani berbicara denganku. Ledakan. Didukung oleh Mo Tiandao. Ini villa besar keluarga Su lagi. Pria botak itu percaya diri dan ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi Ye Tianzong menginjak punggung kakinya dengan satu kaki, dan segera berteriak kesakitan, menyeringai. Pada saat yang sama, Ye Tianzong bangkit dan berdiri. Dia meraih lehernya dan berkata dengan dingin, jika aku menyuruhmu pergi, pergi saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Lancang. Melihat. Saudara Hu meraung marah, dan menatap Mo Tiandao. Sekarang, dia adalah pendukung terkuatnya, jadi dia menatap punggung Ye Tianzong dan berteriak, kamu, mengapa kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa aman dengan dukungan dari wanita tertua Master Sekte Tiandao kami? Tetapi Master Sekte-Sekte hidup dan mati, dia adalah selebritas besar dengan lelaki tua itu, bahkan jika dia seorang wanita muda, Anda harus memberinya wajah. Anda punya nyali, Anda pergi keluar dengan saya sekarang dan bermain trik di sini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani melakukan apapun kepada Anda, bukan? Benarkah? Aku benar-benar ingin melihat, apa yang bisa kamu lakukan denganku. Selesai. Ye Tianzong menarik Ren Yurou untuk berbalik. Ren Yurou menutup matanya rapat-rapat, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tetapi, pria botak itu berteriak kesakitan. Saudara Hu juga mengutuk. Sudah waktunya Mo Tiandao bersiap-siap dan berencana merawat pasangan buta ini. Melihat Ye Tianzong yang tiba-tiba berbalik, dia langsung menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Master Sekte Dao Surgawi, pernahkah Anda melihat betapa sombongnya anak ini? Jika bukan karena dukungan dari wanita tertua, aku akan membunuh bajingan ini sejak lama. Kalau begitu sekarang, terserah padamu untuk berbicara atas nama kami, maksudku. Diam. Saudara Hu sangat marah. Sambil berbicara dengan suara serak, dia tiba-tiba dihentikan oleh Mo Tiandao. Penonton tercengang. Sekitar, banyak penonton sudah berkumpul. Meskipun mereka semua master, tidak ada yang mau membantu. Nyatanya, seperti gerbang harimau hitam atau gerbang hidup dan mati, tidak ada yang mau terlalu banyak memprovokasi. Namun, semua orang tahu bahwa mereka ada di sini untuk menyusahkan pasangan muda itu. Namun, sebelum saudara Hu selesai berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh Mo Tiandao, dan nada kata-katanya tampak agak salah. Guru Sekte Dao Surgawi, kamu. Aku menyuruhmu diam, kamu tuli, tidak bisakah kamu mendengar? Mo Tiandao menaikkan volumenya. Pada saat yang sama, wajahnya penuh ketakutan, bahkan kakinya sedikit gemetar, saat ini dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ini bisa disentuh. Dia, Ye Tianzong, adalah seorang ahli. Jika dia melawannya, bukankah itu mencari kematian? Di permukaan, dia adalah menantu dari keluarga kecil kelas 2, tetapi sebenarnya dia adalah master seni bela diri. Saat itu, saya perintahkan siapapun yang berani melawannya di seluruh gerbang hidup dan mati akan melawan saya. Saya selalu ingin menghindari pihak lain, tetapi saya bertemu lagi dengan cara ini. Dia bahkan berfantasi tentang berteman satu sama lain jika memungkinkan. Namun, sekarang, karena kedua idiot inilah mereka mendorong diri mereka sendiri ke depan. Ini adalah bagaimana melakukannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.